Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran analisis grafimetri untuk kelas 11 kimia analisis. Sebelum mulai saya menjelaskan, perkenalkan nama saya Bu Apriliani atau kalian bisa memanggil saya dengan Bu Ani. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang aturan pembelajaran di kelas analisis grafimetri yang akan sama-sama kita jalankan selama 1 tahun ke depan. Nah, untuk yang ini saya akan menjelaskan untuk semester ganjil. Aturan pembelajaran atau saya sering menyebutnya dengan kontrak belajar untuk analisis grafimetri saya akan bagi menjadi 2, yaitu untuk teori dan praktikum. Mungkin untuk semester 1 teorinya akan kita lewati atau kita lalui dengan sistem belajar online. Nah, untuk praktikum nanti akan diinfokan lebih lanjut tentang kelompok dan jadwal praktikumnya yang akan tetap dilaksanakan di sekolah. Kontrak belajar untuk teori di sini saya ada 5 penilaian, yaitu untuk absensi 10%, tes bisa pre-test dan post-test atau salah satunya itu persentasenya sebesar 15%. Untuk tugas sendiri baik individu maupun kelompok sebesar 20%, penilaian harian sebesar 25% dan penilaian akhir 30%. Untuk praktikum absensinya persentasenya 15%, sama dengan teori, tetap ada tes baik pretest maupun posttest yaitu sebesar 15%. Lalu untuk penilaian jurnal atau laporan praktikum kalian sebesar 20%. Tes akhir praktikum ini bersifatnya teori, bisa lisan maupun tulis, itu prosentasenya 25%, dan penilaian akhir praktikum atau ujian praktek di akhir itu sebesar 25%. Yang perlu jadi catatan kalian adalah untuk absensi praktikum saya harap kehadirannya mencapai 100% per siswanya. Jadi kalian bukan tidak boleh tidak ikut praktikum, tapi diharapkan bisa mengikuti praktikum 100%. Jadi kalau memang sakit parah baru boleh nggak praktikum. Oke. Untuk standar kompetensi di analisis grafimetri ini yaitu menerapkan dan mengevaluasi data hasil analisis, melaksanakan dan membuat laporan hasil analisis. Kompetensi dasarnya apa aja? Yang pertama, menerapkan dan mengevaluasi data hasil analisis grafimetri penguapan dengan pemanasan, melaksanakan dan membuat laporan hasil analisis grafimetri penguapan dengan pemanasan, menerapkan analisis grafimetri dengan pengendapan, dan melaksanakan analisis grafimetri dengan pengendapan. Lalu indikator pembelajarannya adalah peserta didik mampu 1. Menjelaskan pengertian grafimetri, dasar analisis, tahapan analisis dalam proses grafimetri penguapan dengan pemanasan, serta pengendapan. Yang kedua, melakukan proses analisis grafimetri penguapan dengan pemanasan dan secara pengendapan. Yang ketiga, menghitung kadar analit yang didapat dari hasil analisa. Dan yang keempat, membuat laporan sesuai dengan analisis yang telah dilakukan. Analisis grafimetri kita akan belajar menjadi 3 bab besar. Yang pertama itu tentang pendahuluan, di mana saya akan menjelaskan tentang pengertian analisis, macam-macam analisis, dan penggolongan analisis kimia. Lalu kita juga akan membahas tentang kelarutan atau kemampuan suatu zat kimia tertentu, zat terlarut, untuk larut dalam suatu pelarut. Nah, yang ketiga yaitu tentang analisis grafimetri itu sendiri. Nah, nanti di bab analisis grafimetri itu akan terbagi lagi menjadi subbab-subbab lain, di mana kita akan belajar mulai dari proses awal analisis grafimetri sampai kalian bisa membuat laporan analisis grafimetri atau
analisis berdasarkan penimbangan terhadap bobot tetap suatu zat. Jadi nanti urutannya mulai dari kalian preparasi sampai dengan hasil laporannya akan dipelajari di bab analisis gravimetri. Oke, untuk aturan pembelajaran dari saya cukup sekian. Kita akan ketemu di bab selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.